Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dalam menyampaikan tausiah biasanya kita menyebutkan nama-nama orang-orang yang kita hormati, yang kita muliakan. Dan saya pengalaman ceramah itu salah satu kesulitan saya mengingat nama-nama. Tapi di Ternate ini Allah berikan kemudahan. Karena nama pejabatnya nama nabi-nabi. Wali kotanya Nabi Sulaiman, sektanya Nabi Yusuf. Yang kita hormati Bapak Muhammad Tauhid Sulaiman, Bapak sekda Bapak Yusuf. Keturunan Nabi Muhammad SAW ada bersama kita. Kita cinta kepada kakeknya, kita cinta kepada datuknya, maka cucu-cucunya juga kita cintai. Para habaib yang malam ini hadir banyak sekali, tapi yang dapat saya ingat namanya satu saja, Habib Alawi Albar beserta para habaib. Mudah-mudahan cinta kita kepada mereka menghantarkan kita kepada pertemuan dengan kakek mereka di surga Jannatul Firdaus. Yang membawa saya kemari Habib Rifki Al-Hamid. Gambarnya ada di sebelah kanan saya. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, mereka pejabat, tapi gambar mereka tak ada di baliho itu. Yang mengamankan acara ini Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tapi mereka tidak ingin tampil di baliho. Tapi kita sebutkan, kenapa? Karena ini semua terwujud karena orang-orang yang tak tampak, tapi kerja dan doa mereka lah yang membuat kita bersama. Allah balas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Kajati di tengah kesibukannya menuntut orang yang bersalah, membawa mereka ke meja hijau pengadilan, masih sempat hadir malam ini. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dapat disebut gelarnya, yang kecil tak dapat disebutkan namanya. Insya Allah semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini pembahasan saya ada 5 nikmat Allah yang paling besar diberikan untuk kota Ternate. Sengaja saya sebutkan 5, karena kalau lebih daripada itu maka kita akan terlambat pulang dan besok saya tidak bisa kuliah subuh. Di antara yang paling kita inginkan adalah kepastian. Kapan dimulai ceramah ini? Sudah dimulai. Setelah dimulai, kapan berakhir ceramah ini? Insya Allah selesai yang 5 ini, habislah tausiah ini. Nikmat pertama yang diberikan Allah untuk Ternate adalah tempat yang strategis. Walaupun engkau punya jualan HP yang mahal, walaupun engkau punya jualan kain sutra luar negeri, tapi kalau kau punya kios tersembunyi di dalam, tidak terlihat orang, akan sulit untuk laku. Kalau tak percaya, pergi ke pasar, tanya tukang jualan. Ternate diberikan Allah tempat yang strategis. Saya akan pulang ke kampung halaman saya besok pagi. Anak keponakan saya, murid-murid saya, santri-santri akan bertanya, Ustaz dari mana? Aku dari Ternate. Ternate itu di mana? Dekat Tidore. Mereka tidak tahu, mereka tidak melihat peta. Mereka tahu itu Indonesia bagian timur. Maka tempat lokasi Ternate adalah strategis. Kalau kita memandang peta, ini Ternate. Di sebelah kanan, arah timur, Sorong.
Kalau kita memandang Ternate, di depan kita Ternate, di sebelah kanan arah timur ada Sorong, ada Kemana, ada Raja Ampat, ada Papua, emas bergelimpangan di sana. Di sebelah kiri ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, terus ke India, terus ke Jazirah Arab. Naik ke atas ada Moro, Mindanao, kerajaan Islam Sulu yang sedang berada di bawah kekuasaan Filipina. Naik ke atas terus ke Jepang, ke sebelah kanan Jepang, Korea, terus lurus Tiongkok, Jackie Chan, Jet Li, dan Andy Lau. Sudah jelas ke kanan, sudah jelas ke kiri, sudah jelas ke atas. Sekarang ke bawah. Di bawahnya ada Ambon. Di bawahnya lagi akan terus ke timur di bawah timur leste ada Melbourne, ada Sydney, ada Australia. Saya pernah ke sana. Saya cuma mau kasih tahu saya pernah ke sana. Kalau ada orang yang bangga Pulau Sumatera sana, orang Ternate mau menyebutkan, mau menunjukkan bahwa kelebihan kami bukan cuma 5, ada yang ke-6. Mikrofon kami banyak sekali. Kalau di Sumatera sana ada yang bangga dengan segitiga emas, Sijori namanya, Sijori, Singapura, Johor, Riau, segitiga emas. Maka di sini aku menemukan segi 4 emas. Siapa yang memilihkan tempat ini? Siapa yang memberikan tempat strategis ini? Maka orang Ternate berkata, la haula wala quwwata illa billah. Orang Ternate bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Mana bukti orang Ternate bersyukur? Melimpah hatinya, kalbunya dengan rasa syukur. Lakin syakartum, kalau kau syukur, la azidannakum, maka akan kutambah nikmat-nikmatku ini padamu. Di antara semua tempat ini, kanan kiri, atas bawah, depan belakang, mana tempat yang paling strategis? Inilah dia. Inilah tempat yang paling strategis. Maka dijaga oleh orang-orang yang soleh sekeliling. 2 lapis penjagaan yang luar biasa. Disediakan kursi tadi 1 di sini. Begitu datang disuruh saya duduk di atas kursi itu. Untuk apa? Acaranya masih lama. Tak mungkin saya duduk aja. Mau senyum pakai masker. Maka saya bilang saya duduk saja di bawah. Nanti kata sambutan. Setelah itu baru saya akan menyampaikan tausiah 5 poin. Nikmat terbesar yang diberikan Allah untuk Ternate. Nikmat pertama adalah tempat yang strategis. Semua ingin datang ke Ternate. Saudara-saudaraku yang ada di Sumatera, kalau kalian ingin datang ke Ternate, nanti kuceritakan bagaimana keindahannya. Allahu Akbar. Kalau anak kita lucu dipuji orang, anaknya cantik ya, katakan alhamdulillah. Kalau rumah kita dipuji orang, rumahnya bagus, katakan alhamdulillah. Kalau melihat nikmat Allah, kita senang, katakan masya Allah. Sertakan nama Allah supaya jauh daripada aib, daripada hasad, daripada dengki. Maka kita syukuri nikmat strategis ini dengan ucapan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa
tengah kota strategis, kantor wali kota, kantor gubernur, kantor polisi, tempat markas tentara ditempatkan yang strategis, mudah dituju orang. Maka sesungguhnya tempat ini dipilih salah satunya mengajarkan kita, wahai para pedagang-pedagang, wahai para bisnismen, tempat memberikan pengaruh, tempat ada efeknya terhadap perkembangan dunia masa depan. Insya Allah ke depan satu poin sudah dimiliki oleh Ternate, memiliki tempat yang strategis. Alhamdulillah. Nikmat yang kedua, biasanya kalau ganti nikmat dia ganti mikrofon. Kurang kuat suaranya. Apa kabar semuanya, sehat? Badan sehat? Kantong sehat? Untuk apa kantong sehat kalau badan sakit? Ini manusia ini aneh. Pagi-pagi pulang petang peras keringat, banting tulang, tukang langgang lintang buka. Kalau ditanya kemana cari makan, betul? Mau kemana? Cari makan. Gak sempat ke masjid, cari makan. Gak sempat kerja di rumah, cari makan. Ketika dia sakit, dibawa ke rumah sakit, dokter ngasih tahu, kamu sakit karena kurang makan. Oh, jelas. Yang sebelah kiri jelas? Jelas. Wajah saya jelas? Udah. Nikmat yang kedua, bisa kita lanjutkan? Ketika datang orang dari Tiongkok, ini Ternate, atasnya Tiongkok, orang Tiongkok datang ke Ternate. Ini Ternate, di sebelahnya Sulawesi, di sebelahnya Kalimantan, di sebelahnya Sumatera, terus ke India, terus ke Jazirah Arab. Orang Arab datang ke Ternate, dan harum semerbak Ternate dicium oleh orang Portugal. Portugal nama negara di Eropa, bukan persatuan orang tua gatal. Orang Portugal mencium harum semerbak Ternate. Orang Belanda abad ke-17 datang ke Ternate. Apa yang mereka cium di Ternate? Ternyata yang mereka cium itu adalah qaranful. Apa namanya? Qaranful. Saya baca di dalam literatur Arab, inna sajaratal qaranful al-asliyah nabatat fi juzuril muluk. Sesungguhnya pohon qaranful hanya tumbuh di dunia ini hanya di juzuril muluk. Juzur, pulau-pulau. Muluk, raja-raja. Juzuril muluk, pulau raja-raja. Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Bacan, Raja Jailolo. Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Bacan, Raja Jailolo.
sudah mengenal negeri ini bernama Juzuril Muluk, Pulau Raja-Raja. Masih belum nampak apa arti Koronful. Koronful adalah apa namanya? Cengkeh. Koronful cengkeh. Kenapa orang Tiongkok dan orang Jepang datang ke Ternate? Karena cengkeh dimasukkan dalam campuran dupa, diletakkan di kuil-kuil untuk menyembah Tuhan mereka. Kenapa orang Jazirah Arab datang mencari koronful? Karena dimasukkan ke dalam nasi mereka, dimasukkan ke dalam nasi minyak, dimasukkan ke dalam makanan. Kenapa orang Portugis, Belanda datang mencari koronful? Dimasukkan ke dalam tembakau yang diracik, dipotong halus-halus, dijemur kering, dinyalakan. Rasanya sekarang tahu kenapa mereka datang ke Ternate. Karena ada satu pohon kayu yang tidak tumbuh di Riau, tidak tumbuh di Spanyol, tidak tumbuh di Eropa. Dia hanya tumbuh di sini. Bohong Ustaz Somad. Buktinya di belakang rumah kami tumbuh, panjang ceritanya. Ketika orang Belanda merasa dia mesti berputar dari Belanda turun ke Afrika, menyeberangi Afrika Selatan, lalu kemudian berputar, akhirnya dia berpikir untuk mencari tanah yang sama dengan tanah Ternate. Dia ambil bibit-bibit cengkeh itu, dia tanam di Zanzibar, dia tanam di Madagaskar. Itulah awalnya cengkeh menyebar sampai tumbuh di belakang rumah saya. Tapi cengkeh yang asli, yang rasanya tidak bisa dirasakan oleh tanah lain, adalah cengkeh buatan tanaman asli dari tanah Ternate. Tadi saya dikasih anak daripada Tuan Sultan Almarhum minuman khas, lalu saya minum. Setelah saya minum, saya subuh tadi bangun jam 3. Jam 3 pergi langsung ke Jalela. Lalu kemudian naik helikopter ke Ternate. Dari Ternate jalan-jalan pergi pula ke Tidore. Dari Tidore balik ke hotel. Mata tidak bisa terpejam. Kenapa tidak bisa? Rupanya minum kopi Ternate. Yang saya baca itu yang hebat cengkehnya, yang saya baca itu yang hebat palanya. Rupanya kopinya juga luar biasa. Anda belum mendapatkannya, dapatkan ke toko berikutnya. Boleh dipakai orang Ternate untuk iklan, untuk mendukung program UMKM. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa harga cengkeh? Harga cengkeh zaman itu dijual di Eropa, cengkeh yang asli dari Ternate, harganya 1 kilo 7 gram emas. Kita tidak pakai dolar, karena dolar berubah. Kita tidak pakai mata uang nilainya berubah. Tapi ada yang tetap tidak berubah, yaitu emas. Berapa harga cengkeh Ternate dijual di pasar Eropa? 1 kilo 7 gram emas. 1 gram emas sekarang 1 juta lebih sedikit. Tapi karena kita udah kenal lama, 1 juta ya. 7 gram emas berarti 1 kilo cengkeh Ternate dihargai 7 juta rupiah saat ini. Itulah yang membuat Portugis, Belanda datang ke negeri ini. Kira-kira Ternate ini tanahnya hebat apa tidak hebat? Ceritakan ini ke anak-anak kita. Di tempat lain yang tumbuh kangkung, seikat cuman mohon yang makan kangkung yang tersebut. Saya tidak mau selesai ceramah ini tiba-tiba saya dilaporkan
asosiasi pemakan kangkung tersinggung. Ada tanah yang tumbuh di sana cuma genjer, ada tanah yang tumbuh di sana cuma daun ubi yang tersinggung. Itu makanan kesukaan saya. Tapi tanah ini luar biasa. Siapa yang menumbuhkan cengkeh? Siapa yang membuat tanah ini subur? Antum tasra'unahu am nahnu sari'un. Kamukah yang menanam atau kami? Allah. Sudah dua nikmat. Nikmat pertama, tempatnya strategis. Nikmat kedua, tanahnya subur, luar biasa. Gemah ripah, loh cenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Saya melihat dari atas, hijau. Hijau. Dari mana Ustaz tahu? Saya naik helikopter. Saya cuma mau ngasih tahu saya tadi naik helikopter. Hijau, hijau semua, hijau. Tiba-tiba saya lihat tandus, tandus. Dalam hati saya, ini nampaknya sudah ada pembalakan liar. Ini illegal logging. Mana Pak Polisi? Mana Pak Tentara? Kenapa ini tanaman bisa hilang? Rupanya Gunung Merapi. Diberitahu sama pilot di depan, dia tunjukkan kertas, dia tulis ada lihat tanda panah sebelah kanan Gunung Merapi. Apa namanya? Gunung Merapi. Saya pun melihat. Saya update di status Instagram saya. Yang tidak tahu berarti belum follow. Masya Allah, luar biasa. Dulu kata orang Belanda, Portugis datang kemari karena cengkeh. Lama-lama saya berpikir, apa iya mereka menampung gelombang pasang lautan terbakar panas terik matahari, dipukul ombak di atas gelombang, karangnya tajam, sampai kemari cuma nyari cengkeh. Gak segitunya kan? Masa cuma cari cengkeh? Hari berganti, musim berubah, tahun bertukar, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Sekarang baru ketahuan ketika naik helikopter. Ustadz Abdul Somad, di sana ada tambang emas. Rupanya mereka sudah punya alat untuk melihat ke dalam tanah. Di atasnya cengkeh, di dalamnya ada emas. Di atasnya pala, di dalamnya ada emas. Inilah negeri yang dijanjikan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Bersyukur apa tak bersyukur? Ibu-ibu, bersyukurlah ibu yang mendapatkan jodoh orang termati sehingga bisa datang ke negeri ini. Ini untuk memberikan semangat bagi kalian anak-anak muda yang masih jomblo. Anak tahu kalian meminang, tiba-tiba ditolak. Ini sudah rekomendasi. Kalau ditolak juga, aku tak tahu lagi. Sudah berapa nikmat nanti? Cukupkah nikmat itu? Belum, kan jadi nikmat. Wa in ta'uddu ni'mat Allah. Kalau kau mau hitung, minta arahkan kipas angin panas. Ini kipas angin ini yang model berzikir keliling. Bisa tak dia jangan keliling? Sini ya. Masya Allah. Saya rasa ini tidak panas, hanya saja bawaan baju baru dan sorban. Dikasih orang datang, ditengoknya baju saya tak ganti-ganti. Pilihannya sorban saya sudah 2 kali ceramah, tak tukar-tukar. Dikasihnya baru. Tolong doakan supaya selesai ceramah tidak diminta lagi. Soalnya saya trauma pernah di beberapa tempat. Tapi insya Allah kita husnuzon dikarenakan tidak. Amin. Ya agak tak normal
dan sukses sekarang. Insyaallah semuanya baik-baik. Amin. Itu yang pulang jangan suuzon, kepanasan. Karena masih tak ada. Ini masjid cantik luar biasa, tapi jendelanya tak ada. Kenapa jendela tak ada? Supaya angin masuk, supaya angin keluar masuk. Ini namanya AC. AC itu artinya angin cepat. Cepatnya masuk. Saudara-saudaraku yang berdiri di jendela, kau jangan bersedih hati. Kenapa? Karena insya Allah kita nanti sama-sama di surga. Sama-sama berdiri. Kalau kau di sana merasa berat berdiri, kalau kau di sana merasa berat berdiri, sesungguhnya berdirimu itu belum ada apa-apanya. Karena kau cuma berdiri. Aku sudah berdiri bercakap tadi. Kadang mereka ini merasa dia yang paling kuat di atas dunia ini. Aku sudah terjebak di depan jendela. Mau pulang tak bisa parkir. Akhirnya kulihatnya Ustaz Somad ini. Yang menahan air kencing jangan kau keluarkan di sini. Kita doakan mereka mudah-mudahan tabah menghadapi ujian. Masih diperlukan anak-anak kita mesti masuk di fakultas. Apa nama fakultas ilmu bumi? Geologi, ilmu bumi. Saya tadi bertanya itu bukan tak tahu. Masa profesor nanya? Oh, tak ada nama saya. Anak-anak kita fisikanya mesti tinggi, biologinya mesti mantap, kimianya mesti oke, matematikanya hebat, supaya dia lulus di ITB dan dia pulang, dia akan menggali apa yang ada di dalam tanah Ternate. Setuju? Anak-anak kita mesti cerdas, mesti hebat, dia akan pergi ke IPB, Institut Pertanian Bogor, pulang dia akan menanam tanaman yang dibutuhkan orang sekarang, sebagaimana cengkeh pernah menguasai pasaran dunia masa silam. Setuju? Saya tidak mau bercerita tentang masa lalu.
pulang dari masjid, semua menjadi pemimpi. Ketika ditanya, apa yang kau banggakan dari Ternate? Cengkehnya 7 juta. Kapan? 500 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang, kita hidup hari ini, tapi pelajaran masa lalu bisa kita ambil menjadi pencerah, menjadi penerang untuk jalan di masa akan datang. Setuju? Yang tak setuju, gak apa-apa. Saya tetap sampaikan 5 poin ini. Nikmat pertama, tempatnya strategis. Nikmat yang kedua, tanahnya subur, dalamnya emas. Kalau tak percaya, pulang dari sini, ambil cangkul, gali dapur. Kalau sudah kau gali, tak juga ada emas, kurang dalam. Apa nikmat yang ketiga? Dibawalah saya untuk melihat istana. Di tempat lain punya kerajaan, istananya hancur. Kenapa? Karena istananya dibuat dari kayu. Negeri ini sering turun hujan. Pokok kayu kalau sudah mati, turun hujan, berjamur, lapuk, istananya hilang. Tapi orang Ternate cerdas. Dia bangun istana dari batu. Dia bangun istana dari batu. Ada yang bangun istana dari besi, sudah lama tumbang. Kenapa? Karena air laut membawa garam. Kalau kau tak percaya air laut membawa garam, nanti pulang dari sini pergi ke pantai, kau buka mulut, pasti kau rasakan asin. Tapi mereka tahu, mereka buat bangunan, akhirnya istana itu tegak berdiri. Apa kelebihan Ternate yang ketiga? Orangnya. Tadi tempatnya. Yang kedua, tanahnya. Tak ada guna tanahnya subur, tak ada guna tempat strategis kalau orangnya gok. Jangan teruskan. Alhamdulillah orangnya cerdas. Orang yang cerdas bahasa Inggrisnya smart. Handphone yang cerdas namanya smartphone. Ustaz yang cerdas namanya Abdul. Orang yang memuji diri berarti otaknya lemah. Ijabul mar'i bi nafsihi udwan fi aqlihi. Kalau ada orang kagum terhadap dirinya, memuji-muji dirinya, itu tanda akalnya lemah. Sebelum orang ngejek saya, bagus saya jadi duluan. Pergi saya ke istana, istananya batu, tangganya 2. Orang kaya rumahnya besar, tangganya 1. Itu tangga naik, itu tangga turun. Tabrakan, kepleset, jatuh, mati. Istana kerajaan Kesultanan Ternate, saya lihat, oh batu, tangganya dari sini, tangganya dari sini. Kita ambil foto sebentar Pak, ambil foto. Saya pun tegak di tangga sebelah kanan. Ustaz tolong di tengah, kenapa? Supaya fotonya cantik dan bagus. Wow, amazing. Sampai ke atas, mau masuk ke dalam pintu istana. Apa yang Abdul Somad lihat? Ada putih dari batu yang mahal. Sebelum masuk ke dalam pintu, sebelum masuk ke dalam istana, tertulis di atas, ini dibangun bi qudratillah. Mereka tidak sanggup, mereka tidak angkuh, mereka tidak berkata, ini karena kekuasaanku, karena aku raja, karena aku sultan. Dia mengaku di atas, istana ini dibangun bi qudratillah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia janjikan pemimpin-pemimpin ini mesti adil, mesti mampu menjadi pengayom, mesti mampu menjadi pelindung. Di saat hujan dia menjadi payung, di saat panas dia menjaga, di saat ombak datang dia memelihara, dia menjadi pelindung ketika musuh datang. Ditutup di bawah. Apa katanya di bawah? Wallahi demi Allah, wal Rasul demi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak menjalankan amanah ini, lam yajid salamatan lahu hayyun ila yaumil qiyamah. Lam yajid salamatan, dia tidak akan selamat selama dia hidup sampai hari kiamat. Tertulis begitu. Ibu-ibu, kalau mau bapak ini amanah, tulislah begitu di depan pintu. Kalau abang diganggu pelakor, kalau abang selingkuh, lam yajid lahu salamatan, lahu hayyun ila yaumil qiyamah. Insyaallah bapak ibu bergetar lutut, sebagaimana lututku bergetar ketika melihat tulisan itu tadi. Masya Allah, seumur-umur aku hidup, berbagai macam rumah kantor sudah memasuki, baru itulah tulisan yang mengguncang ke dalam bangkai jantung. Insya Allah kalau buat rumah sebesar itu akan kutulis juga macam itu. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yajid lahu salamatan, tidak akan selamat dunia akhirat. Dari mana mereka berpikir yang membuat sudah meninggal dunia, tidak ada lagi di atas dunia, sudah lama meninggalkan kita, tapi pesannya masih tetap kekal abadi. Dan uniknya mereka tulis pesan itu tidak pakai bahasa orang Ternate, tapi dia pakai bahasa Arab, karena dia tahu nanti tahun 2021, 200 tahun setelah aku meninggal, akan datang tamuku dari Sumatera yang hanya paham bahasa Arab. Hebat mereka, cerdas mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilham. Saya pun masuk ke dalam, saya langkahkan kaki kanan. Apa yang pertama saya lihat? Al-Quran tulisan tangan, tebalnya lebih sejengkal. Tangannya akan bersaksi di akhirat, tangan ini pernah menulis Al-Quran. Doakan Abdul Somad sebelum mati supaya tangan ini pernah menulis Al-Quran. Ada orang Ternate yang menuliskan Al-Quran? Ada. Mana buktinya? Pergilah ke sana. Tapi saya sudah ke sana tak nampak. Saya Pak Ustaz, makanya baca. Jangan cuma foto. Al-Quran tulis tangan orang Ternate. Mereka mau bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. 114 surat, 30 juz ditulisnya, bukan dengan laptop, bukan dengan komputer, bukan dengan mesin tik, dengan tangannya. Tangan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak muda kita rajin menulis. Tulislah tentang sejarah nenek moyangmu, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa bangsa ini punya masa lalu yang luar biasa. Amin. Kau rajin menulis, rajin Pak Ustaz. Tulis apa? Update status. Kau rajin menulis, rajin Pak Ustaz. Tulis apa? Grup WhatsApp. Belum begitu lagi. Emasnya nampak, tapi yang lain-lain semua akan terbang, semua akan hilang, semua akan melayang. Tapi tulisan Al-Quran hari ini mata Abdul Somad melihat nyata. Ustaz Somad lihat, melihat. Ustaz Somad pegang, gak dikasih. Karena kertasnya sudah tua, lambung. Nanti kalau dipegang di ujung jari kita ini ada zat asam. Zat asam ini merusak kertas. Maka tengok saja. Maka semua yang melihat kaca itu seperti melihat kucing. Setelah itu saya dibawa melihat sultan-sultan, raja-raja. Ternyata orang apa namanya? Orang Ternate punya sultan 48 orang sultan. Dari mulai sultan yang pertama, sebelum itu mereka tidak menyebutnya sultan. Mereka menyebutnya Ulano.
Dia tidak pakai istilah dari India, raja. Dia tidak pakai istilah dari Arab, sultan, malik. Tapi dia punya bahasa sendiri, Kolano. Jelaskan ke anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita cerita Kolano, dia bilang piano. Kolano. Sampai pada akhirnya sultan yang pertama, sultan yang kedua, Kolano yang ketiga, Kolano yang keempat, sampai pada Kolano yang ke-20 barulah memakai istilah sultan. Diambil dari kata sultan, orang yang punya kekuasaan, orang yang berkuasa atas negerinya. Sampai pada Kolano sultan yang ke-48, Sultan Muzaffar Shah yang kedua. Muzaffar, orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena sampai hari ini namanya disebut, dikirim Al-Fatihah, dikirim ayat kursi, dikirim Qul Huwallah. Sedangkan engkau masih hidup pun sudah tak ingat orang. Beruntung apa tidak beruntung? Istananya tegak berdiri sampai hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Apakah Kolano yang pertama itu Islam? Ya, Kolano yang pertama itu Islam. Dari mana Ustaz tahu? Kolano Mansur. Mansur nama Islam diambil dari kata Nasara, menolong. Nasir, penolong. Mansur, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolong Allah dia dengan pertolongan Allah. Dia menjadi raja 48 generasi sampai hari ini. Bangga menjadi orang Ternate. Betul? Saya tidak lahir di Ternate, saya tidak besar di Ternate, tapi foto di istana kerajaan Ternate saya bangga. Sudah saya upload ke Facebook. Bagi yang belum, silakan follow. Saya masuk ke dalam, diperlihatkan ada pedang-pedang, ada helm besi. Ternyata itu jauh dari Eropa, umurnya 300 tahun yang lalu. Diperlihatkan gambar sultan-sultan. Yang paling mengagumkan adalah ada satu kamar yang dibuka, mahkota di dalamnya, dan hanya dipakai sekali oleh sultan pada saat penobatannya sebagai sultan. Setelah itu tidak dipakai lagi. Abdul Somad dimuliakan, dihormati. Ustaz Somad, di dalam ini ada mahkota, hanya dipakai sekali seumur hidup pada saat penobatan sultan. Dalam hati saya, kira-kira bisa nggak nengok? Tapi saya tak mau, saya pura-pura dia jaga wibawa. Rupanya orang Ternate mengerti bisikan dalam hati. Lalu mereka berbisik, Ustaz silakan dekat ke pintu. Saya sangka hanya sekedar foto. Untuk apa Pak? Kita akan buka supaya Ustaz bisa melihat